Halo Bro, kembali lagi dengan aku Yuda Pranata. Di video ini kita sudah masuk di tahap finishing landing page 101. Saya pastikan teman-teman sudah berada di dashboard WordPress-nya, lalu pilih klik laman. Inilah halaman yang sebelumnya sudah kita buat. Maka untuk melanjutkan, kita klik Edit with Elementor. Maka nanti akan dibawa ke halaman editor Elementornya. Apa sih yang perlu dipersiapkan pada tahap finishing landing page gitu ya. Nah, yang pertama adalah pastikan landing page kita itu sudah responsif di semua device, termasuk itu diakses lewat PC, lewat tablet, sampai di mobile. Sekarang kita preview satu persatu. Ini adalah tampilan saat di device. Kalau kita scroll ke bawah, seperti ini. Dan kalau saya lihat, untuk di bagian PC ini sudah tampil sangat responsif ya. Lalu coba kita preview bagaimana ketika tampil di tablet. Sini kita pilih yang bagian ini, responsive mode, lalu kita pilih tablet. Nah, seperti ini kita ulang scroll dari atas. Seperti ini, atas sudah, bagian header sudah responsif. Lalu kita scroll ke bawah. Oke, ini aman, dan ini teman-teman bisa dirubah ya, mau dibuat 3 atau hanya satu saja, ini bisa, dan itu tidak mempengaruhi ketika tampil di PC. Oke, ini juga sudah responsif. Di sini juga sudah responsif. Kalau kita scroll ke bawah, ini juga sudah responsif ya. Oke. Oke, kita sekarang masuk di preview di mobile. Seperti apa sih kalau di mobile? Oke, kita preview dari atas. Untuk bagian header aman. Di sini juga aman. Ini juga besarnya saya rasa cukup. Ini cukup. Ini cukup. Kita lanjut. Nah, bagian ini jika terlihat masih kurang kecil, teman-teman bisa perkecil ya. Klik aja yang ini, lalu masuk ke bagian style. Lalu pada typografinya, kita buat. Misal kita ingin 25 gitu. Atau kok terlalu kecil 27. Dan ini ketika kita kembali lagi ke tampilan desktop, ini tidak pengaruh ya. Ini tetap ukurannya tetap sama. Seperti teman-teman lihat. Nah, ketika di PC ini 35, namun ketika di mobile dia 27. Oke, pas ya. Ini kita lanjut. Nah, ini pada bagian ini jika terlalu dekat bisa dijauhkan, klik aja ini edit kolom. Sama, kita masuk di advance, lalu pada bagian padding atau margin di bagian topnya bisa tambahkan. Seperti contoh kita buat 30, maka dia akan turun. Begitu seterusnya. Pada bagian ini juga ketika dirasa kurang kecil, teman-teman bisa rubah. Lanjut, pada bagian ini aman. Nah, pada bagian ini nggak apa-apa di highlight besar ya, agar orang atau visitor yang datang ke landing page kita itu mudah memahaminya bahwa ini adalah bagian tempat kita ordernya begitu. Ini juga aman, ini aman, ini aman. Lagi-lagi kalau kurang kecil masih bisa dikecilkan. Ini juga terlalu besar, menurut saya kita bisa kecilkan. Sama kita menggunakan 27 aja, oke sudah cukup. Lanjut pada bagian ini juga sudah aman. Lagi-lagi ketika dirasa ini terlalu dekat, jarak antara kolom 1 dan kolom 2 ini terlalu dekat, kita bisa edit kolom, lalu pada bagian marginnya kita tambah menjadi contoh 20. Nah, kalau kita kembali lagi ke desktop, maka ini tetap ya, nggak berubah. Jadi inilah enaknya kita membuat landing page dengan Page Builder Elementor. Ini sangat-sangat membantu teman-teman. Ini juga kita samakan, berarti 20. Pada bagian margin, ini pada bagian tanda link value ini kita unlink dulu ya. Lalu kita tambahkan 20. Oke. Ini sudah, ini juga kita bisa tambahkan. Kalau ini kan dia satu kolom ya. Berarti ini kita tambahkannya lewat langsung dari title-nya. Kita masuk ke advance. Pada bagian margin sama, kita tambahkan menjadi 20. Nah, kalau kita kembali lagi ke desktop, maka dia tetap ya, dia nggak berubah.
Oke, saya rasa cukup untuk di mobile. Selanjutnya yang kedua adalah kita kembalikan dulu ke desktop. Nah, pada bagian kedua ini kita pastikan sebelum kita meng-onlinekan website kita, semua aksen yang ada di website kita atau di landing page kita itu sudah berfungsi. Seperti ini kan tombol beli sekarang belum berfungsi ya. Kalau kita klik dia tidak ada aksen apa-apa. Maka tujuannya ini mau kita bawa kemana, misalkan langsung ke direct ke chat WhatsApp atau ke prompt order, nanti kita bisa isi linknya di sini. Karena di contoh ini, saya ingin ketika orang mengeklik tombol beli sekarang, itu mereka langsung terbawa ke dalam harga ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita kembali ke menu, kita pilih namanya menu anchor. Yang ini kita drag, lalu kita drop di atas pesanan ini. Di sini langsung kita buat nama contoh harga. Oke, jadi seperti ini ya, kita bisa langsung menulis kata tanpa diawali dari huruf tagar. Ini sudah. Nah, kalau kita kembali ke atas, pada beli sekarang yang bagian header, ini kan defaultnya udah ada tanda tagarnya, langsung aja kita buat harga. Maka ketika kita klik, nah kita langsung didirect ke bagian section pesan sekarang atau harga. Begitu juga seterusnya. Seperti ini. Ini kita bisa tambahkan harga. Ini juga nanti tambahkan harga. Ini juga. Jadi agar ketika nanti mereka klik tombol manapun, mereka akan langsung bawa ke section di bagian harga. Nah, pada bagian ini baru di sini kan tujuan akhirnya ini mau kita arahkan kemana, ke WhatsApp atau ke prompt order gitu kan. Kalau ke WhatsApp kita tinggal ambil link WhatsApp-nya. Sebagai contoh kan defaultnya WhatsApp kan link chat WhatsApp kan seperti ini ya, https langsung wa.me ya. Baru kita masukkan slash lalu kita lanjutkan nomor kita dan diawali dari 62 berarti tanpa 0 seperti contoh 628 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka nanti setelah kita update tombol ini diklik, dia akan langsung mengarah ke chat admin begitu. Selanjutnya yang terakhir, kalau kita kembali lagi ke dashboard WordPress, ini kan kalau kita buka situsnya ya, kita klik kanan open link new tab ini, tampilannya kan masih seperti ini ya. Belum muncul gitu landing page yang udah kita buat. Nah, bagaimana caranya ketika ada visitor atau calon customer kita ingin membeli produk kita melalui domain utama, itu bisa langsung muncul halaman landing page kita sebagai homepage-nya atau front page kalau di bahasa Inggris kan. Maka kita kembali ke dashboard WordPress, lalu pada bagian tampilan kita pilih sesuaikan. Pada halaman ini kita pilih yang pengaturan beranda, kita klik. Lalu pada tampilan beranda kita pilih yang halaman statis. Jadi kita pilih yang ini ya, sebuah halaman statis kita pilih. Maka di sini tampil dua pilihan, ada beranda dan laman post-post. Nah, yang akan kita rubah kan halaman berandanya ya. Ketika ada yang ngeklikkan domain kita, terus mereka klik alamat domain kita, contoh yudapranata.com, itu mau diarahkan kemana, maka itu yang disebut dengan beranda. Jadi kita pilih di sini halaman berandanya adalah Sopa Melati, di mana ini kan nama halaman yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Jadi kita klik aja Sopa Melati. Maka dia akan loading ini ya. Kita tunggu. Jadi ini dia bisa langsung munculkan previewnya seperti apa tanpa harus kita klik terbitkan terlebih dahulu. Nah, oke, kalau ini udah bener, langsung kita klik terbitkan. Kita kembali lagi ke dashboard Elementornya. Nah, ini kan tadi sudah kita rubah ya. Ada kita sisipkan link di setiap button actionnya. Sekarang kita update. Setelah update selesai, kita kembali lagi ke halaman preview sebelumnya. Ini kan tadi halaman preview sebelumnya. Ini saya ibaratkan adalah domain utama kita. Jadi kalau saya refresh, tara, inilah tampilan landing page kita. Jadi ini sudah jadi ya teman-teman untuk tahap finishing. Kalau kita klik tombol beli sekarang,
maka akan ke-scroll ke halaman pesan sekarang. Asik ya, mantap. Jadi begini juga ketika kita klik ini, maka akan langsung ke direct ke WhatsApp. Karena ini tadi nomor dummy, jadi kalau kita klik continue to chat nggak akan terkirim. Oke, kita kembalikan. Saya rasa di video ini cukup sampai di sini. Next, di video selanjutnya kita mulai mempersiapkan domain dan hostingnya untuk mengonlinekan landing page kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.